Masa terbaka? Masa saya mau terima calon mantu yang hanya lulusan SD? Anak saya TNI, masa punya pasangan yang hanya lulusan SD, mimpi. Semua mata tiba-tiba tertuju pada seorang wanita sederhana yang menggandeng pria tegap berseragam TNI memasuki pesta ulang tahun mewah malam itu. Desas-desus langsung beredar di antara para tamu. Siapa wanita itu? Mengapa ia terlihat begitu kontras di tengah kilauan gaun mahal? Dari kejauhan, seorang wanita paruh baya dengan kebaya emas menatapnya tajam. Dialah Ibu Fatimah, calon mertua yang terkenal dengan lidah tajamnya. Senyumnya tampak ramah, tetapi kata-kata yang keluar segera berubah menjadi pisau. Oh, ini calon menantuku, cantik. Walau sederhana sekali, ya. Sebelum kisah ini semakin memanas, tulis di komentar kalian dari kota mana menonton. Aku ingin tahu, siapa saja saksi kisah luar biasa ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah dramatis penuh pelajaran berharga seperti ini. Tatapan Ibu Fatimah tetap menusuk, seolah ingin menelanjangi setiap kekurangan Rani di hadapan para tamu yang mulai memperhatikan. "Kamu sekolah sampai mana, Nak?" tanya Ibu Fatimah dengan nada datar, namun cukup keras untuk membuat beberapa kepala menoleh. "Saya hanya sampai SD, Bu," jawab Rani pelan, mencoba tetap sopan meski jantungnya berdentum keras. Senyum tipis muncul di bibir Ibu Fatimah. "Oh, pantas saja. Nggak heran kalau kelihatan polos sekali," ucapnya sambil meneguk minuman. Beberapa tamu menahan tawa, sementara yang lain saling berbisik, jelas menikmati drama yang sedang tersaji di hadapan mereka. Ardi berdiri di samping Rani, namun hanya terdiam, wajahnya kaku, tanpa upaya membela wanita yang ia bawa malam itu. Rani menoleh sekilas, berharap Ardi akan berkata sesuatu, tapi ia hanya menunduk memandang lantai. "Tapi tak apa, Nak. Selama bisa mengikuti aturan keluarga kami, kamu akan aman," kata Ibu Fatimah. Terdengar seperti ancaman terselubung. Rani mencoba mengulas senyum tipis, meneguk minumannya untuk menahan getir yang semakin mengganjal di dadanya. "Ibu ini memang suka bercanda," kata Ardi singkat. Mencoba menormalkan suasana, tapi justru membuat Rani semakin merasa sendirian. Seorang tamu wanita berbisik kepada temannya, "TNI segagah itu calonnya cuma lulusan SD? Kasihan sekali." Rani menunduk, berusaha fokus pada makanan di depannya, padahal setiap kata menusuk hatinya seperti belati. "Nanti saya ajari cara bergaul di kalangan terhormat," ujar Ibu Fatimah. Kali ini sambil memandang tamu lain yang tersenyum simpul. Di dalam hati, Rani berjanji malam ini akan menjadi terakhir kalinya ia dipermalukan di depan banyak orang. Pesta itu berakhir tanpa satupun kata manis dari Rani kepada Ardi, seorang perwira TNI. Malam itu juga ia mengemasi barangnya dan pergi tanpa pamit. Keesokan paginya Ardi menelepon berulang kali, tapi nomor Rani tak pernah aktif. Pesan singkatnya hanya berstatus terkirim tanpa tanda dibaca. Ibu Fatimah mengira Rani sedang ngambek dan akan kembali, namun hari demi hari berlalu tanpa kabar. 1 minggu kemudian, semua akun media sosial Rani menghilang. Foto-fotonya bersama Ardi, sang perwira TNI, lenyap seolah tak pernah ada. "Dia pasti malu sendiri," komentar Ibu Fatimah sambil tersenyum puas, tak menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang direncanakan Rani. Ardi mencoba mencari Rani melalui teman-temannya, namun semua mengaku tak tahu keberadaannya. 2 minggu berlalu, rasa penasaran berubah menjadi frustasi. Ardi mulai merasa ada yang tidak beres. Pada minggu ketiga, Ardi menerima surat resmi dari sebuah firma hukum ternama di Jakarta. Amplop tebal itu berisi pernyataan pemutusan hubungan secara sepihak dari Rani, tanpa penjelasan detail. Ardi membaca ulang surat itu berkali-kali. Sulit percaya bahwa Rani memilih mengakhiri semuanya begitu saja. Ibu Fatimah justru merasa lega, menganggap ini kesempatan emas untuk mencari menantu yang lebih layak. "Sudah, Di. Kita lupakan saja. Dia tidak selevel dengan kita," ujar Ibu Fatimah sambil menepuk bahu putranya yang berseragam TNI itu. Ardi mengangguk, berusaha meyakinkan diri
bahwa keputusan ini memang yang terbaik. Mereka berdua tidak tahu, di tempat lain, Rani sedang duduk di ruang rapat besar bersama beberapa orang penting. Di hadapannya, tersusun dokumen-dokumen tebal berisi rencana investasi besar-besaran. Tatapannya tajam, jauh berbeda dari wanita yang pernah duduk menunduk di pesta ulang tahun itu. Kita mulai dari sini, ucapnya mantap kepada timnya, menyembunyikan senyum penuh arti. Dia tahu, saatnya akan tiba untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Rani tak lagi memikirkan sakit hati malam itu. Ia kini fokus membangun langkah besar berikutnya. Dan ketika waktunya tiba, dunia, termasuk Ardi dan Ibu Fatimah, akan melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Pagi itu, Ardi dan Ibu Fatimah sedang sarapan ketika sebuah amplop coklat besar tiba di depan rumah mereka. Dengan rasa penasaran, Ardi membukanya, lalu wajahnya langsung berubah pucat. Surat itu berisi pemberitahuan resmi pengosongan rumah dalam waktu 30 hari. Apa-apaan ini? Rumah ini milik keluarga kita, protes Ardi, perwira TNI yang kini benar-benar terkejut. Ibu Fatimah merebut surat itu dan membaca cepat. Napasnya mulai tersengal. Tertulis jelas bahwa rumah tersebut telah dijual oleh ayah Ardi beberapa bulan lalu, dan pembeli resminya, menurut dokumen, adalah seseorang bernama Rani Wulandari. Tidak mungkin. Ini pasti salah, teriak Ibu Fatimah, mencoba menyangkal kenyataan yang ada. Ardi segera menghubungi notaris yang tercantum, namun semua dokumen sah dan tanda tangan sesuai hukum. Dia sengaja melakukan ini, gumam Ardi, kini sadar bahwa Rani kembali bukan untuk berdamai. Sementara itu, di sebuah hotel megah, Rani sedang bersiap untuk menghadiri konferensi pers besar. Balutan jas biru tua dengan pin emas di dadanya membuatnya tampak berwibawa dan memukau. Di luar ballroom, puluhan wartawan sudah menunggu, kamera siap mengabadikan setiap gerakannya. Rani melangkah masuk dengan senyum percaya diri, menyapa para tamu penting yang hadir. Latar belakang panggung menampilkan logo besar bertuliskan Angkasa Gemilang. Tepuk tangan menggema saat pembawa acara mengumumkan pendiri sekaligus CEO dari maskapai penerbangan baru itu. Mari kita sambut Ibu Rani Wulandari. Suara pembawa acara terdengar lantang, disambut sorakan, dan kilatan kamera. Dari kejauhan, Ardi dan Ibu Fatimah menonton siaran langsung acara itu di televisi rumah mereka. Mereka terpaku melihat Rani berdiri anggun di podium, menyampaikan pidato peluncuran maskapai barunya. Malam penghinaan itu kini terbalas tuntas, dan semua orang bisa melihat siapa yang benar-benar menang. Sorot mata Rani di layar televisi memancarkan keyakinan, seolah menantang semua orang yang pernah meremehkannya. Angkasa Gemilang bukan hanya maskapai, tapi simbol bahwa mimpi besar tak mengenal batas pendidikan atau latar belakang, ucap Rani lantang. Kalimat itu menghantam hati Ibu Fatimah seperti petir di siang bolong, membuatnya menelan ludah dengan wajah memerah. Ardi, perwira TNI yang dulu ia diamkan saat dihina, kini hanya bisa duduk membeku melihat Rani berdiri di puncak kejayaan. Kilatan kamera terus menyala, merekam setiap senyum percaya diri Rani di hadapan para pengusaha dan pejabat tinggi. Kami akan membuka rute baru, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan pelayanan kelas dunia, tambahnya, disambut tepuk tangan meriah. Di kursi rumah mereka, Ibu Fatimah meremas roknya, menyesali ucapan-ucapan pedas yang pernah ia lontarkan di pesta ulang tahun itu. Seorang tetangga yang menonton siaran langsung ikut berkomentar. "Itu kan Rani, calon menantu yang kamu hina waktu itu, Bu?" Ibu Fatimah hanya tersenyum kaku, mencoba menutupi rasa malunya yang membuncah di depan orang lain. Di akhir pidatonya, Rani tersenyum lebar dan berkata, "Untuk semua yang pernah meremehkan saya, terima kasih. Kalian adalah alasan saya berdiri di sini." Kata-kata itu membuat suasana ballroom semakin bergemuruh oleh tepuk tangan. Di televisi, ekspresi Rani terlihat mantap, penuh kemenangan tanpa sedikit pun nada dendam di wajahnya. Ardi mematikan televisi, tak sanggup lagi melihat kenyataan yang menusuk harga dirinya.
Kita harus bicara dengannya, kata Ardi pelan. Namun Ibu Fatimah hanya menunduk tanpa menjawab. Di sisi lain kota, Rani berjalan meninggalkan panggung dengan langkah ringan, menyambut para investor yang ingin berkenalan. Banyak yang memuji keberaniannya, memintanya membagikan kisah perjalanannya yang menginspirasi. Rani hanya tersenyum, tidak menceritakan sedikit pun tentang penghinaan yang menjadi bahan bakar kesuksesannya. Ia tahu, diam adalah balasan paling elegan untuk semua kata-kata merendahkan di masa lalu. Namun di dalam hatinya, ia masih menyimpan satu keputusan besar yang akan mengubah hidup Ibu Fatimah. Dan keputusan itu akan ia jalankan secepatnya, tanpa sedikit pun rasa ragu. Malam itu, Rani duduk di ruang kerjanya yang luas, memandang kota dari balik kaca besar yang dipenuhi gemerlap lampu. Telepon berdering, asisten pribadinya mengabarkan bahwa seseorang ingin menemuinya. "Siapa?" tanya Rani singkat. Matanya tetap memandangi pemandangan malam. "Ibu Fatimah?" jawab sang asisten. Suaranya ragu, seolah khawatir reaksi Rani. Rani terdiam sejenak, lalu berkata, "Persilakan masuk." Pintu terbuka, Ibu Fatimah melangkah masuk dengan wajah lelah dan mata berkaca-kaca. "Rani, aku minta maaf," ucapnya lirih. Suaranya bergetar. Rani memandangnya tanpa ekspresi, memberi isyarat agar duduk. "Aku salah menilaimu hanya dari pendidikan dan asal-usulmu," lanjut Ibu Fatimah, menundukkan kepala. Rani menarik napas dalam, mengingat semua kata yang pernah menusuk hatinya. "Saya memaafkan, Bu," ucapnya akhirnya. Suaranya tenang tapi tegas. Ibu Fatimah menatapnya, tak menyangka Rani akan mengucapkan kata-kata itu. "Tapi saya tak bisa melupakan pelajarannya," lanjut Rani sambil menatap lurus ke matanya. Ibu Fatimah mengangguk pelan, menerima kenyataan bahwa hubungannya dengan Rani takkan pernah sama. "Jika ibu mau, saya ada posisi di perusahaan yang bisa ibu isi," tawar Rani dengan nada tulus. Air mata menetes di pipi Ibu Fatimah. "Terima kasih, aku tidak pantas, tapi akan kujalani," ujarnya. Rani tersenyum tipis, memberikan map berisi kontrak kerja. Tak lama kemudian, pintu kembali terbuka, menampilkan sosok Ardi, perwira TNI, yang dulu menjadi tunangannya. "Rani, aku juga ingin minta maaf," katanya. Berdiri tegap, namun matanya menunjukkan penyesalan. Rani menatapnya sebentar, lalu kembali menandatangani dokumen di depannya. "Aku salah karena diam waktu ibu menghina kamu," lanjut Ardi, suaranya berat. Rani meletakkan penanya, lalu berkata, "Diam itu setuju, Di, dan kamu memilih setuju waktu itu." Ardi menunduk, merasakan beban kata-kata itu menekan dadanya. "Tapi aku masih ingin kita bersama," tambahnya, mencoba menatap mata Rani. Rani tersenyum tipis, namun sorot matanya tegas. "Aku memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali," ujarnya mantap. Keheningan memenuhi ruangan, hanya suara detik jam yang terdengar. "Sekarang aku punya angkasa gemilang," lanjutnya, mengisyaratkan bahwa hidupnya sudah melangkah jauh. Ardi menarik napas panjang, menyadari bahwa kesempatan itu telah hilang selamanya. Ibu Fatimah menunduk menerima kenyataan pahit bahwa wanita yang dulu ia hina kini memegang kendali. Rani berdiri, lalu mengulurkan tangan kepada keduanya. "Semoga kita semua belajar dari ini," katanya. Suaranya lembut, namun mengandung makna mendalam. Mereka bertiga berjabat tangan, meski hati masing-masing dipenuhi emosi berbeda. Saat mereka keluar, Rani menatap kembali ke jendela, merasakan beban masa lalu akhirnya terangkat. Di bawah sana, lampu-lampu kota terus berkelip, seolah ikut merayakan kemenangannya. Rani tahu, ini bukan sekadar balas dendam, ini pembuktian harga diri. Ia berhasil mengubah luka menjadi kekuatan, dan hinaan menjadi bahan bakar kesuksesan. Perjalanan panjangnya mengajarkan bahwa diam bisa menjadi senjata paling tajam. Dan kini, ia siap melangkah ke bab berikutnya dalam hidupnya tanpa rasa takut. Bagi Rani, pengampunan adalah kemenangan tertinggi, dan malam itu ia telah meraihnya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Ibu Fatimah diundang menjadi tamu di sebuah acara televisi populer.
Tema acara malam itu adalah mengubah pandangan hidup setelah kesalahan besar. Dengan langkah pelan, Ibu Fatimah memasuki studio mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel. Penonton menyambutnya dengan tepuk tangan, meski sebagian mengenalnya dari berita peluncuran angkasa gemilang. Sang pembawa acara mempersilahkan Ibu Fatimah duduk di sofa mengawali perbincangan. Ibu dikenal publik setelah kisah Ibu dan Rani viral. Bisa ceritakan dari awal? Tanya sang pembawa acara. Ibu Fatimah menunduk sejenak lalu mulai bercerita tentang pesta ulang tahun yang menjadi awal segalanya. Suaranya terdengar lirih saat ia mengakui kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan. Saya menilai seseorang hanya dari pendidikan dan status. Dan itu adalah kesalahan besar, katanya jujur. Penonton terdiam, mendengarkan setiap kata dengan seksama. Ia menceritakan bagaimana Rani menghilang, lalu kembali sebagai sosok yang jauh lebih hebat dari yang ia bayangkan. Dia membalas tanpa kata kasar, tanpa menyakiti, tapi membuat saya sadar betapa sempitnya pikiran saya, lanjutnya. Beberapa penonton tampak menyeka air mata, terharu dengan pengakuan tulus itu. Sekarang saya bekerja di perusahaan Rani. Dia memberi saya kesempatan kedua yang tak pernah saya duga, ujar Ibu Fatimah. Sang pembawa acara tersenyum, memuji keberanian Ibu Fatimah untuk mengakui kesalahannya di depan publik. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada penonton di rumah? Tanya pembawa acara. Ibu Fatimah menarik napas panjang, lalu berkata, nilai seseorang bukan dari ijazah atau hartanya. Nilai sejati terlihat dari hati, kerja keras, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Lanjutnya mantap. Tepuk tangan bergemuruh, memenuhi studio dengan energi positif. Kamera menyorot wajah Ibu Fatimah yang kini tampak lebih lembut dan bijaksana. Kalau saja waktu bisa diulang, saya akan menyambut Rani dengan tangan terbuka sejak awal, ucapnya lirih. Penonton mengangguk, merasakan penyesalan yang tulus dalam kata-katanya. Tapi hidup bukan tentang mengulang, melainkan belajar dan berubah, tambahnya dengan senyum tipis. Di layar besar studio muncul foto Rani berdiri di podium peluncuran maskapai. Saya berhutang banyak pada Rani, bukan karena ia memberi pekerjaan, tapi karena ia mengajarkan pelajaran hidup, kata Ibu Fatimah. Kamera berpindah menyorot penonton yang memberi standing ovation. Saat acara berakhir, Ibu Fatimah menunduk hormat ke arah kamera. Untukmu Rani, terima kasih, ucapnya, seolah berbicara langsung pada wanita yang pernah ia hina. Di suatu tempat, Rani menonton siaran itu dari ruang kerjanya, tersenyum kecil. Ia tahu pengaruhnya telah melampaui sekadar kesuksesan bisnis. Pengaruh itu telah menyentuh hati orang yang dulu paling merendahkannya. Rani mematikan televisi, lalu menatap jendela yang menampilkan langit senja berwarna oranye keemasan. Mungkin ini yang disebut kemenangan sejati, gumamnya pelan. Di luar sana, pesawat angkasa gemilang melintas di udara, membelah awan menuju cakrawala. Rani tersenyum, merasa hidupnya kini berada di jalur yang ia pilih sendiri. Ia tak lagi dihantui masa lalu, hanya fokus pada masa depan yang penuh harapan. Bagi Rani, setiap hinaan dulu kini hanyalah kenangan yang memotivasinya. Dan setiap keberhasilan hari ini adalah jawaban yang tak perlu diucapkan. Dalam hati, ia mengucap syukur atas semua perjalanan yang membentuk dirinya. Cerita ini berakhir, namun pelajarannya akan selalu hidup. Hormati semua orang karena tak ada yang tahu kemana takdir akan membawa.